101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Wargi Dahlia, ada Baby Alia di sini yang pastinya kayaknya kalau sekarang Baby Alia bakalan ngajakin Wargi Dahlia untuk sama-sama dengerin, sama-sama nyimak obrolan yang asik banget Wargi Dahlia. Karena Baby Alia sangat miris banget nih akhir-akhir ini ngelihat pemberitaan di media sosial ataupun di berita online gitu Wargi Dahlia. Banyak banget nih kasus-kasus pemuda-pemuda yang bunuh diri karena pinjaman online yang menumpuk karena dari aktivitas judi online yang sering dilakukan akhirnya berujung keputusasaan nih Wargi Dahlia ya. Baby Alia nggak mau ngobrol sendirian Wargi Dahlia, tapi Baby Alia bakalan ngobrol sama si teteh cantik satu ini yang udah hadir bareng sama Baby Alia. Ada Teh Andriani Alfiah Kurnia selaku analis junior pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen OJK Provinsi Jawa Barat. Halo Teh Andri. Halo Teteh, salam kenal. Salam kenal juga. Nih, Baby Alia sering banget banyak keluhan-keluhan dari Wargi Dahlia yang tetangganya, saudaranya gitu ya, yang terkena lilitan pinjol gitu ya. Terus juga nggak bisa lepas dari kebiasaan main judol. Aduh, bener. Siang ini kita bakalan bahas itu, kita ngobrol berdua ya di sini ya. Okay. Gak ada orang ketiga ya? Gak ada. Teh Andri, ini Teh Andri juga mungkin tahu sendiri ya bahwa di sosial media akhir-akhir ini kita sering banget ngelihat orang-orang yang putus asa karena pinjolnya menumpuk gitu ya. Terus juga dia ngerasa putus asa karena nggak bisa lepas dari yang namanya judi online. Bahkan kemarin-kemarin Baby Alia baca berita bahwa data terbaru angka perceraian terutama di Jawa Barat nih ya meningkat gara-gara pinjol dan judol. Betul. Itu ngeri banget sekali. sih Teh. Sedih banget sih ngelihatnya ya. Karena nggak tahu ya ini sejak mulai dari kapan permasalahan ini tuh makin kenceng banget ya Teh. Tapi kalau misalnya kita lihat emang zaman sekarang tuh di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang akhirnya kena atau mungkin terperangkap lah ya Teh ya, terjerambab dalam lembah kenistaan judi online. Itu sedih banget. Dan ternyata memang lingkaran setannya itu adalah mereka Teh ternyata modal judol pakai pinjol. Nah itu, iya, itu yang akhirnya jadi lingkaran syaiton. Betul sekali. Yang nggak bisa lepas akhirnya putus asa. Betul. Akhirnya banyak yang melakukan bunuh diri. Betul, gitu betul ya. sekali. Ini sedih banget ya Teh. Berarti memang ini menjadi permasalahan yang kompleks banget dan perlu jadi perhatian kita semua ya. Termasuk dari pemerintah, dari OJK sendiri gitu ya, ataupun dari diri kita sendiri yang harus bisa mengontrol gitu ya Teh. Betul sekali. Karena memang pinjol ini sekarang bisa dibilang mudah banget kita untuk mendapatkan pinjaman online secara cuma-cuma, bahkan tanpa identitas pun gampang banget sekarang ya Teh. Itu yang menjadi perlu perhatian kita semua gitu Teh. Tapi yang menarik adalah dari banyaknya kasus-kasus pemberitaan tentang pinjol dan judol, ini banyak juga masyarakat yang nge-mention OJK gitu. Betul. Ya, OJK tolong ini, OJK tolong, OJK tolong, banyak yang minta tolong sama OJK gitu ya. Nah, ini adakah korelasinya antara OJK dengan pinjol dan juga judol yang sekarang lagi marak? Tapi sebelum kita bahas itu, boleh dong kenalan dulu Teh OJK. OJK ini sebetulnya lembaga yang seperti apa dan fungsinya untuk masyarakat sendiri seperti apa? Oke, mungkin Teh Baby Alia juga sering banget ngedenger ya, atau Wargi Dahlia juga sering banget ngedenger tentang OJK tiap ada kasus pinjol, pinjaman online, atau misalnya utang piutang lah, entah itu misalnya juga dia misalnya pernah ngedenger mungkin ya kendaraan yang dijabel. Nah, betul. Itu pasti selalu mentionnya itu Wargi Dahlia sama Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi sebetulnya Otoritas Jasa Keuangan ini memang relate banget dengan produk pinjaman online. Jadi kita itu adalah sebuah instansi pemerintah independen ya. Kita itu tugasnya 3M Teh biar gampang. Mengatur, mengawasi dan melindungi. Mengatur, mengawasi dan melindungi. Betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang diatur, siapa yang diawasi? Nah, yang diatur atau yang diawasi ini adalah semua lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Contohnya perbankan, atau misalnya Teh Baby Alia kemarin-kemarin juga punya produk asuransi, dana pensiun, atau kemarin Wargi Dahlia kredit motornya di perusahaan pembiayaan atau misalnya leasing dan lain sebagainya macamnya. Itu tuh dari awal mulai mereka mengajukan perizinan sampai juga nanti harus ada kondisi atau permasalahan yang menjadikan mereka harus dicabut izin usahanya, semuanya itu diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Nah, tapi yang paling penting fungsinya memang yang relate banget dengan Wargi Dahlia ini adalah fungsi melindungi.
Jadi kita itu memang punya tugas melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan gitu. Contohnya kayak gini nih, kalau misalnya kena masalah pinjol mah ke OJK aja. Nah memang karena tugas kita untuk melindungi si masyarakat dan konsumen di sektor jasa keuangan. Wow, ini berarti penting banget buat disimak nih wargi Dahlia, karena mungkin sekarang ada yang punya permasalahan yang sama. Aku terus-terusan diteror sama debt collector, nah, gitu nanti ya, kita kupas. Pinjaman online aku ini gimana, minta tolongnya sama siapa? Mungkin kita bisa kupas siang hari ini ya. Betul. Oke. Nah, berarti kan tadi OJK itu adalah mengawasi, mengatur dan juga melindungi. Betul. Yang dilindungi di sini bisa dibilang adalah masyarakat, bisa dibilang ya, seperti itu. Betul. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan utama masyarakat saat ini adalah pinjaman online. Itu kan banyak yang legal, ilegal dan sebagainya. Nah, kalau OJK sendiri sebetulnya pinjaman online atau pinjol ini memang diawasi juga sama OJK, karena memang dari berbagai aplikasi pinjaman online ini banyak banget yang mencantumkan logo OJK. Bener. Setuju sama Teh Baby Alia ya. Jadi gini, pinjaman online itu adalah salah satu jenis produk industri keuangan non bank. Kan kalau misalnya bank tuh perbankan ya, kayak tabungan yang segala macamnya. Nah, industri keuangan non bank ini produknya banyak, ada pasar modal. Tadi saya sudah sebutkan juga asuransi dan segala macam. Nah, berikut juga tentang si pinjol ini Teh, alias pinjaman online. Nah, pinjaman online ini seharusnya yang kalian gunakan ya wargi Dahlia ya, atau misalnya memang butuh banget, aduh ini mah udah butuh pisan, ini mah ya harus pisan ngajuin pinjaman gitu ya untuk biaya hidup dan segala macam, pakai pinjolnya memang yang harus berizin dan terdaftar di OJK. Nah, tapi sayangnya ya Teh, sayangnya wargi Dahlia atau masyarakat di luar sana memang dia itu terkecoh karena ya malah udah ada logo OJK nanya gitu, jadi ya udahlah aman, bener gitu ya. Terus udah kayak gitu diliatin juga surat izinnya dan segala macamnya, enggak, tidak semua ya. Tidak semua pinjaman online, lembaga jasa keuangan, ternyata perbankan, perusahaan pembiayaan yang modal pakai logo OJK, dia itu udah di bawah legalitas kita. Nggak semua Teh, jadi memang pinjaman online betul diawasi oleh otoritas jasa keuangan, tapi hanya mereka yang terdaftar dan berizin di otoritas jasa keuangan. Jumlahnya itu per Juli 2024 itu hanya ada 98 pinjol. Wow. Gitu. Jadi ini bisa dibilang ada indikasi kejahatan ini ya. Penipuan ya, betul. Dia nyantumin logo supaya ada kepercayaan dari konsumen, padahal dia tidak mendapatkan izin dari OJK. Bener, makanya jadi kalau misalnya ya, saran dari saya, kalau misalnya memang wargi Dahlia atau Teh Baby Alia atau semuanya akhirnya memang mau, nggak bisa Teh, saya ini harus ngajuin pinjaman buat biaya pendidikan, buat kebutuhan sehari-hari dan lain segala macamnya, selalu cek legalitasnya. Gampang pisan Teh. Gimana? Ini enggak, saya Teh harus datang gitu ya ke kantor OJK, nggak perlu. Jadi bisa WA Teh. Gitu. Bisa WA-nya. WhatsApp-nya di mana, boleh disebutin nggak? Di set dulu ya, wargi Dahlia ya. WA-nya itu gampang banget dan mudah banget untuk diingat, 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali. 081 157 157 157. Nih misalnya Teh Baby Alia dapat biasanya tawaran dari pinjol via SMS, WA pribadi. Misalnya namanya Teh Uang Tuhan. Betul. Bener. Satu hari gak perlu nunggu satu hari, satu detik langsung cair. Nah itu aduh enak banget ya, ini mudah banget, dicek aja, tinggal ketikin namanya Uang Tuhan, ketikin ke WA tersebut, nanti langsung ada otomatis jawabannya. Si Uang Tuhan ini tuh terdaftar nggak ya di OJK? Pokoknya kalau misalnya udah nggak terdaftar, udah jauhin aja. Ya. Berarti sekarang memang lagi marak banget kejahatan digital ya mengenai keuangan ini nih ya. Betul sekali. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan akhirnya sekarang marak banget penipuan-penipuan tentang keuangan di era sosial media ini? Itu menarik ya. Sebetulnya ini berangkat dari pengalaman aku pribadi ya. Pernah punya pengalaman? Sebagai seorang wanita yang memang fashionista banget lah ya aku Teh ya. Yang bagaimana kalau misalnya punya kerudung warna hijau itu kayaknya hijaunya Teh harus hijau botol hijau TNI hijau bagedot, hijau bagedot, segala macam ada. Itu Teh apa sih? Itu tuh kan konsumtif Teh. Betul. Konsumtif. Jadi saya Teh lebih apa ya? Lebih mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Nah ini jadinya orang-orang itu hidupnya lebih konsumtif. Kan kalau orang konsumtif ya wargi Dahlia, mereka itu cenderung gimana caranya menghalalkan segala usaha untuk memuaskan diri.
Betul. Bener nggak Teh? Betul. Jadi coba bayangin orang-orang yang pakai judi online itu tidak lain tidak bukan adalah karena pengen dapat uang instan. Bener, Iya. bener. Gak perlu susah payah keringat ngucur gitu Bener, ya. nggak perlu. Langsung cair aja. Bener, langsung bisa beli mobil, bisa beli motor dan segala macam. Tapi kalau misalnya dibalik lagi, apakah produk-produk yang tadi dibeli itu sesuai kebutuhan? Kan enggak Teh. Yes. Gitu. Dan kedua nih, ini juga adalah nih, saya juga kadang-kadang suka nanya ya sama teman-teman saya yang punya produk keuangan. Kalian Teh tahu nggak sih produk keuangan ini Teh karakteristiknya seperti apa? Biayanya seperti apa? Contoh aja yang paling mudah aja ya. Karena ada perbedaan kepemahaman kita sama penggunaannya. Saya menggunakan pinjol, tapi saya Teh nggak paham Teh tentang pinjolnya. Bener. Nah, itu kan jadinya bakal jadi gampang banget buat saya jadi sasaran empuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab di luar sana. Akhirnya nantinya jadi seperti apa nih? Nah, efek jadi yang didapatkan. contoh ya Teh ya. Saya Teh ngerasa panik nih ya, wargi Dahlia panik karena tiba-tiba ada yang nge-WA dan tiba-tiba nagih hutang ke saya. Sering Teh Tak itu bener. terjadi. Pasti kan suka dengan kalimatnya penuh nada ancaman. Mengerikan banget. Penyebaran informasi dan segala macam. Di momen itu saya panik. Udah mas saya Teh nggak paham lagi ya tentang produk-produk ini. Teh emang boleh nggak sih kalau pinjol resmi kayak gini? Karena saya panik, saya rela akhirnya mengirimkan sejumlah uang. Betul. Sebagaimana yang ditekan oleh si pelaku. Akhirnya karena atas ketidaktahuan saya ya udah uang saya hilang. Padahal setelah dicari tahu itu pinjol ilegal dan lebih baik diabaikan saja. Oke. Gitu. Ya. Apalagi kalau kita merasa tidak meminjam uangnya, Betul. gitu ya, tidak perlu kita untuk membayarnya. Yes, gitu. betul Tapi ya sekali. kadang-kadang itu tekanan yang diberikan akhirnya membuat kita panik dan akhirnya mau tidak mau ya udahlah bayar aja daripada di teror terus gitu ya. Nah, berarti kan ada pinjol ilegal yang sekarang memang mengincar banyak orang, mengincar masyarakat gitu. Terutama kebanyakan korbannya adalah ibu-ibu loh. Bener. Ya. Karena yang ibu-ibu gampang panik, banyak urusan gitu yang akhirnya ayo daripada ibu dikukumaha gitu ya, langsung dibayar, lah gitu ya. bayar gitu. Nah, tadi kata Teteh kalau ada pinjol ilegal gitu segera dihiraukan. Nah, cuman terkadang kita sebagai masyarakat ada keterbatasan dari sisi pengetahuan untuk membedakan mana pinjol ilegal dan legal. Yes, betul. Seperti apa sih Teh cara untuk membedakan pinjol legal sama ilegal? Oke, ini paling gampang banget ya. Yang pertama adalah tadi harus terdaftar dan berizin OJK. Oke. Pokoknya kalau misalnya ada pinjaman online, ini nggak cuma pinjaman online aja ya Teh ya. Produk apapun di lembaga jasa keuangan, entah produk investasi lah, saham apa dan segala macam yang ditawarkan kepada wargi Dahlia, tapi ternyata pas dicek itu tidak terdaftar dan berizin di OJK, udah pasti dia berarti ilegal. Oke, jauhi. Nah, untuk khusus pinjol ini yang resmi itu ini gampang banget lagi ya ingetnya, singkatannya adalah yang resmi itu hanya boleh akses camilan. Apa tuh? Kamera, mikrofon, location. Location. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dipaksa-paksa pokoknya mah. Nah kalau yang resmi cuma boleh akses 3 itu. Karena kamera dan mikrofon ini kan gunanya buat telepon. Terus udah kayak gitu buat memverifikasi wajah. Nah jadi kalau misalnya ada temen ya sambil jalan tapi udah gegedegan, tapi tinggal 20 kali tak verifikasi pinjol. Karena memang biasanya kan verifikasi wajah. Dan terakhir itu ada location. Biasanya pinjol resmi ini harus mengkonfirmasi benar nggak sih keberadaan kita itu dengan KTP yang diajukan. Kalau yang ilegal semua diakses. Semua diakses sampai ke galeri foto. Serius? Betul, sampai ke data phone book kita. Makanya kalau pinjol ilegal itu nagihnya mah kemana-mana. Iya, ke teman-teman, ke keluarga, bahkan ke tempat kerja. Ke bos kan malu ya Teh ya. Itu tuh adalah salah satu ciri salah satunya pinjol ilegal. Karena kalau pinjol yang resmi, penagihannya yang pertama ya Teh ya, penagihannya itu tidak boleh menyebarkan data informasi debitur. Itu diatur di undang-undang juga. Betul, ya? Ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen. Nah, terus yang kedua, nggak boleh Teh menagihkan hutang debitur selain kepada ke kontak darurat. Kan kalau minjem biasanya suka diminta kontak darurat ya? Ada. Bener. Ya, saya misalnya ngasih kontak daruratnya Teh Baby Alia. Paling 2. Kalau pas Teh Baby Alia ditagih itu nggak apa-apa karena saya udah ngasihin kontak darurat. Tapi biasanya yang jadi masalah Teh Baby nggak tahu kalau saya ngajuin kontak Teteh. Ya ampun Teh Andri, ini kenapa tidak aku dijadikan kontak darurat? Liar. Ya itu. Nah, kalau misalnya yang pinjol ilegal semuanya
Oh. Udah kayak gitu kalau akses kontak semua akses kontak. Okay. Udah gitu yang lebih parahnya lagi ya Wargi Dahlia ya. Kalau pinjol yang tidak resmi, dia itu kan bisa akses galeri foto. Ini pengaduan yang sering kita terima ya Wargi Dahlia ya. Mereka itu ternyata sampai bisa mengedit foto kita dengan editan foto yang memang punten ya, tidak senonoh ya. Tidak senonoh. Udah kayak gitu disebarin. Itu kan sama aja dengan pencemaran nama baik. Betul. Itu buat apa sih? Ya emang buat bikin kita tertekan, akhirnya membayar sejumlah hutang yang gak sesuai sama yang cair sama dari kita. Wow. Kayak gitu, parah banget pokoknya kalau pinjol Ini ilegal. ngeri banget memang Wargi Dahlia. Memang sekarang teknologi itu semakin maju, semakin berkembang, tapi memang makin banyak juga orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk menipu orang-orang. Betul sekali. Gitu ya. Wargi Dahlia masih bareng sama Baby Alia dan kita masih ngobrol asik bareng sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan Wargi Dahlia. Kita masih bahas tema yang sangat penting banget untuk Wargi Dahlia, itu waspada kejahatan keuangan digital seperti pinjol dan juga judi online di Wargi Dahlia ya. Nah tadi kita udah sempat bahas sama Teh Andri nih, narasumber kita dari OJK ya. Kalau tadi Teh Andri udah kasih tahu secara jelas perbedaan pinjol ilegal sama legal seperti apa ya. Berarti Wargi Dahlia sekarang udah tahu dan harusnya bisa lebih waspada lagi gitu ya Teh. Tapi Teh Andri ya, kejahatan digital keuangan ini saat ini bukan hanya terkait pinjol dan juga judol saja. Ini marak banget, banyak banget kejahatan-kejahatan digital keuangan yang lainnya yang perlu kita waspadai juga sebetulnya. Betul. Ada kejahatan keuangan digital seperti apa lagi yang perlu kita waspadai sebagai masyarakat? Oke, ini kami informasikan dari yang paling banyak banget dilaporkan ke kami ya Teh ya, akhir-akhir ini ya, apalagi yang diterima di via DM OJK Jawa Barat itu yang paling utama itu adalah penipuan freelance atau misalnya pekerjaan paruh waktu. Itu Teh apa? Jadi ini juga saya baru tahu ya bahwa ternyata mereka memang, karena kan kalau sekarang itu emang orang tuh susah ya buat cari rezeki ya Teh ya. Dari COVID itu semua orang belum kembali lah. Jadi orang-orang tuh memang kalau misalnya sudah ditawari pekerjaan dengan prosesnya yang mudah, udah pasti dapat uang, pasti kan sangat tergiur. Iya dong. Betul. Jadi si freelance ini bentuknya gini Teh. Teteh pasti akan ditawari hanya kerjaannya itu ya, cuman like, terus udah gitu subscribe, follow ya, media sosial yang udah mereka tentukan. Iya kan? Sehari itu Teteh nanti ditarget, misalnya pokoknya kalian harus follow 20 media sosial ini yang sudah ditentukan ya. Nanti laporin buktinya, nanti akan dapat 150.000. Bener Teh. Pekerjaan pertama, bener, Wargi Dahlia bakal mendapatkan uang itu 150.000. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti kan udah ada tingkat kepercayaannya Wargi Dahlia nih sama si modus ini. Wah, bener nih, menghasilkan gitu bener ya. Kok nggak ditipu gitu. Selanjutnya adalah permintaannya adalah mau nggak sih dapat gajinya lebih besar lagi, dapat bonusnya lebih besar lagi. Kalau misalnya mau dapat bonusnya lebih besar lagi, targetnya gede lagi, deposit dulu yuk. Jadi kamu harus dapat, kamu kirim dulu uangnya ke kita. Nanti ini tuh sebagai pegangan kita bahwa kamu ini akan komitmen dan segala macam. Udah deh, kalau gitu uangnya udah masuk, makin tinggi kabur orangnya. Wow. Nah, itu biasanya yang lapor siapa? Pelajar dan mahasiswa. Karena kan tadi konsepnya adalah si kaum rebahan tapi tetap produktif. Mumpung freelance juga nih ya, gak full 8 jam kerja gitu ya. Ampun. Terus udah kayak gitu, itu yang tadi ya Teh ya. Ada lagi yang selanjutnya adalah SOCENG, social engineering. Ini tuh biasanya tipe modus yang memang lebih mempengaruhi psikis korbannya. Gimana tuh Teh caranya? Ini yang paling sering ya. Yang paling sering itu adalah ini kayak kesirep ya, tiba-tiba ada yang telepon, gak dikenal ya, main angkat, terus udah kayak gitu diajak ngobrol, entah gimana, panik jadinya. Aku katanya punya hutang dan segala macam, kalau enggak nanti rumah aku bakal digerebek, aku bakal didatengin ke kantor segala macam. Karena panik, jadinya aku tuh nggak sengaja mengikuti seluruh instruksinya dia. Tiba-tiba ke ATM, tiba-tiba transfer sejumlah uang, itu. Atau enggak SOCENG itu bisa juga kalau sekarang ya, anak zaman sekarang nih Wargi Dahlia itu adalah pacaran. Bener. Di internet gitulah pokoknya. Ya itu banyak banget. Bener. Ini juga termasuk kejahatan keuangan digital Teh. Jadi pacaran apa ya namanya ya, pacaran online. Pacaran gitu online. Ya, tapi dengan tujuan untuk memeras gitu. Bener. Jadi kan itu psikisnya dipermainkan karena aku tuh udah sayang sama si AA. Terus udah kayak gitu si AA kayaknya lagi emang butuh bantuan, ya udahlah aku tuh tanpa sadar transfer itu sebetulnya penipuan Teh. Yang lebih parahnya ada lagi Teh, informasinya
katanya yang pacaran-pacaran gitu, bule pacarnya di luar negeri katanya. Itu sering banget. Nanti pulang ke Indonesia mau dibawain apa? Barang, udah kayak gitu ketahan di bea cukai. Iya, minta tebusan gitu. Benar-benar. Itu banyak sekali. Itu adalah salah satu jenis soceng. Biasanya nih kalau penipuan yang kayak gitu banyaknya di Facebook. Banyaknya di Facebook. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngajak kenalan, kalau aku sih ngajak kenalan, aku teh gelis pisan gitu ya, dia banyak banget yang ngajak kenalan. Pas tiba-tiba teh cina disuruh transfer dan segala macam itu. Harus sadar kamu ya wargi Dahlia ya. Betul. Nah, itu tadi udah ada soceng, freelance, udah gitu ada yang namanya phishing. Ini phishing itu nih, wargi Dahlia kalau dapetin link ya di WA, di SMS dari nomor yang sumbernya tidak terpercaya, please jangan langsung diklik. Jangan, karena bisa jadi link itu biasanya sekarang kita sering banyak banget tiba-tiba dapat link undangan pakai PDF belakangnya .apk, tulisannya bener-bener APK. Ngapain coba link undangan belakangnya ada APK? APK itu biasanya mengindikasikan itu sebenarnya aplikasi yang kalau diklik dia akan meretas handphone kita teh. Wow, ngeri. Terus udah kayak gitu sekarang ada lagi tawaran biasanya ini biasanya adalah untuk diskon tarif transfer antar bank. Katanya kalau misalnya nggak daftar sekarang, kamu nanti kalau misalnya transfer antar bank jadi 150.000. Pas diklik, ini ada kasusnya ya teman-teman ya. Mengatasnamakan bank juga biasanya. Betul, mengatasnamakan bank, benar lagi. Nomor WA-nya ada checklist hijau, tapi kalau misalnya kita lihat ya checklist hijaunya itu simbol, bukan emang bawaan. Betul. 12 menit bisa hilang 217 juta. Wow. Itu karena kita nggak sadar ngeklik hal-hal yang itu. Nah, itu tolong banget teman-teman hindari, apalagi kasus-kasus penipuan kejahatan keuangan digital yang mengatasnamakan OJK. Seperti apa itu? Nih ya, OJK bukan lembaga yang mengeluarkan produk keuangan. Kita mengawasi ya teh, mengawasi banknya, mengawasi pinjolnya, mengawasi perusahaan investasinya, tapi kita bukan yang mengeluarkan investasi. Jadi kalau misalnya ada orang nih wargi Dahlia, dia menyampaikan bahwa saya ini produk investasi asli OJK, bohong. Apalagi kalau sekarang ini berkenaan sama wargi Dahlia, mungkin sering banget, aduh saya teh susah ngajuin pinjaman karena kena blacklist. Nah, apalah dan segala macam. Udah kayak gitu nanti ada orang yang nawarin dari otoritas jasa keuangan, modusnya adalah menjamin kualitas kredit wargi Dahlia hilang. Jadi pemutihan. Pemutihan gitu ya? Bener, namanya pemutihan sekarang yang terkenal itu nggak bisa ya wargi Dahlia ya. Bukan tugas OJK untuk tugas OJK. Data nasabah ya? Bukan, karena itu tuh memang akan secara otomatis diperbaiki teh. Jadi kredit macet ya. Kalau sekarang mah kumanya ya kredit macet pengen jadi lancar gitu. Jadi bayar. Cuma betul. Bener teh. Teh Baby Alia betul loh. Solusinya cuma satu teh, dibayar. Kemana? Ke lembaga jasa keuangan yang kita utangin. Bukan kepada calo lah atau siapapun yang mengatasnamakan dirinya dari lembaga manapun. Teh sekarang mah ya parahnya ya, mereka udah sampai bikin ID card seolah-olah dia pegawai OJK, pegawai bank mana dan segala macem, udah ngasih KTP. Nah ini KTP yang dikasih belum tentu jaminan dari pelaku. Apalagi sekarang big data ya teh ya. Betul. Saya aja nggak yakin KTP saya ini hanya saya yang tahu. Ya betul. Bisa jadi di luaran sana KTP saya udah dipakai dan segala macam. Jadi bener-bener jangan terkecoh sama hal yang kayak gitu. OJK tidak pernah memberikan jasa apapun dan kita bukan lembaga yang bisa meminta uang kepada masyarakat. Nggak boleh teh. Apapun jasanya ya, mau jasa penarikan tadi slik sistem layanan informasi keuangan atau dulu namanya BI checking ya teh ya. Nah, atau misalnya edukasi atau misalnya jadi apapun, kita tidak menarik Rp1 pun. Tidak ya? Tidak. Jadi kalaupun ada yang mengiming-imingi gitu akan menghapus data, membuktikan data dari OJK, itu bohong pasti. Bukan. Sudah. Betul. Dipastikan penipuan ya? Betul sekali. Apalagi kalau orangnya dengan otomatis minta uang dulu. Aduh itu. Minta deposito dulu. Aduh. Itu udah pasti penipuan? Betul, udah pasti penipuan. Karena nanti pas dicek, ujung-ujungnya tetap nggak bisa ngajuin pinjaman ya, karena emang pinjamannya nggak terbayarkan gitu. Kualitas kreditnya pasti tetap macet. Baik ya. Nah teh, ini kan menjadi hal yang sangat serius sekali. Sebetulnya masyarakat juga di luaran sana panik juga ya, karena banyaknya pinjaman online, banyaknya kejahatan-kejahatan keuangan di media sosial gitu ya. Nah, tanggapan OJK sendiri untuk bisa terus melindungi masyarakat, apa sih yang sebetulnya sedang dipersiapkan atau yang dilakukan oleh OJK saat ini? Kalau dari kami itu menghimbau sekali untuk masyarakat harus ada prinsip-prinsip
ini yang ditanamkan ya. Apa tadi? Prinsip yang pertama adalah 2K. Apa tuh? Kebutuhan dan kemampuan. Ini gampang banget wargi Dahlia ingetnya ya. Pokoknya setiap kita mau beli barang apapun, setiap kita, aduh kayaknya aku harus ngajuin pinjol, udah kepepet gitu ya. Walaupun ada kata kepepet, balik lagi. Butuh tuh sih gitu. Kalau misalnya memang ternyata nggak terlalu butuh dan itu ternyata memang hanya memuas butuh karena memang harus beli sepatu baru, ya. Apalagi sekarang ada sepatu kerikil di coffee shop dan segala macam. Bapak-bapak harus misalnya biaya untuk beli pancingan ya, alat pancingan, alat golf. Ibu-ibu harus baju-bajunya yang sekarang mah keranjang kuning ya. Terus terpaksa pakai pay letter. Padahal bukan kebutuhannya, hanya keinginannya. Nah, terus yang kedua adalah teh, tapi kita mah bener. Ini mah harus ngajuin pinjaman karena saya teh bener-bener butuh buat biaya pendidikan. Atau enggak saya memang mau buka modal usaha. Modal usahanya teh misalnya makan keliling jadi harus beli motor apa dan segala macam. Pakai K yang kedua, mampu nggak bayarnya? Oke, tetap harus dipikirkan juga walaupun ada keperluannya. Betul. Jadi kalau misalnya nggak mampu, berarti dicari yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi keuangan. Nah, itu tadi udah 2K ya, Teh. Selanjutnya ada singkatan lagi selanjutnya adalah 2L. Apa itu? Legal dan logis. Tadi legal itu adalah intinya kalau ada yang nawarin apapun, cek legalitasnya. Langsung cek ya. Kalau udah nggak ada terdaftar legalitasnya, jangan cuman modal ini kita ada surat izinnya. Bahkan luar biasa ya, orang-orang yang jahat sekarang itu ya, mereka itu bisa sampai kayak seolah-olah memasukkan tanda tangan pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia lah, instansi apa, kepolisian lah. Bener. Untuk hanya membuat surat izin palsu itu udah. Yang kedua adalah L-nya logis. Tadi legal, logis. Tawarannya logis nggak sih Teh? Masuk akal nggak sih Teh? Pinjaman 2 detik cair. Es batu oke sebar menit ya Teh cairna. KTP pun nggak apa-apa. Bener. Wah segala macam. Nah itu kalau misalnya udah ini terlalu mudah, patut dicurigai. Betul. Baru pertama kali pinjam udah langsung dikasih pinjam 50 juta. Nah, itu udah pasti aneh-aneh dah kalau misalnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya benar-benar tanpa resiko. Jadi kalau misalnya nawarin investasi, zaman dulu mah ada ya investasi umroh, investasi batu bara, dengan janjinya iming-iming tanpa resiko. Terus juga investasinya itu returnnya pasti. Ya. Investasi itu tidak pasti ya, wargi Dahlia. Jadi kalau misalnya udah ngasih tahu itu investasinya pasti tanpa resiko, patut dicurigai. Iya. Betul. Nah, jadi tadi selain 2K ada 2L. Nah, intinya sih harus sama mau cari tahu Teh. Harus belajar kita Teh sebelum pakai produk sesuatu. Nah, betul. Lebih baik mencegah ya Teh ya. Betul. Karena kalau misalkan udah terlanjur ya kita sendiri yang repot, keluarga juga kena kasihan ya. Sekali lagi kalau misalkan wargi Dahlia pengen mengecek legalitas dari produk-produk perbankan ataupun produk keuangan, itu bisa dicek di websitenya OJK. Betul, bisa dicek langsung di websitenya OJK www.ojk.go.id atau misalnya saya mau WA aja, boleh di tadi WA layanan konsumen OJK 081 157 157 157 atau misalnya mau tanya-tanya, mau ngecek seputaran informasi keuangan bisa langsung di follow juga Instagramnya di OJK Indonesia dan OJK_Jawa Barat. Ya wargi Dahlia, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, mungkin kita akan jawab singkat beberapa, nanti lebih jelasnya mungkin bisa konsultasi langsung lewat nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan dan nanti akan disebutkan kembali ya Teh ya. Betul. Nah ini banyak banget pertanyaan yang sudah masuk, ada dari Tania di Tipar, mau nanya Kak, kalau misalkan ada uang transferan tiba-tiba masuk ke rekening, terus tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada tagihan dari pinjaman online, itu harus seperti apa? Kan kita tidak mengajukan, katanya apakah harus lapor ke OJK? Oke, ini juga termasuk permasalahan yang sering banyak banget disampaikan. Nah itu jadi memang indikasi pinjol ilegal Teh. Itu pinjol ilegal tuh sekarang udah kayaknya nyari korbannya udah dedet ya. Jadi udahlah transfer aja gitu. Jadi kayak udah kepake tadi gitu bener, ya. Jadi kan aduh ternyata si wargi-wargi teh makin pinter ya, tidak ada yang tergoda, akhirnya malah langsung dikirim langsung ditransfer. Nah itu caranya adalah yang pertama jangan panik. Karena kalau misalnya panik udah pasti nggak akan bisa berpikir dengan tenang. Karena memang selanjutnya akan ada penagihan yang brutal. Ini aku harus garis bawahi, memang brutal. Dia telepon bisa sehari bisa sampai 20 sampai 40 kali. Terus udah kayak gitu kita akan dibikin apa ya, kalau anak zaman sekarang mah namanya guilt trip ya. Jadi kita teh dianggap ngerasa ih kamu tuh udah nerima uang, kenapa kamu sekarang nggak mau bayar loh? Kan aku nggak mengajukan. Nah itu jangan ngerasa karena dia yang salah ya. Nah jadi selanjutnya adalah langsung datengin
bank atau langsung telepon kontak servis dari bank yang menerima dari bank kita ya, yang menerima uang itu, terus minta diblokir. Minta diblokir aja dananya sejumlah sekian. Misalnya saya tiba-tiba dapat transferan 2 juta. Banknya bank A, saya datang ke bank A minta tolong diblokir, bukan apa-apa, bisa kepake. Karena kalau misalnya kepake ya kita salah. Bener. Tapi kalau misalnya kita mau kirimin, mau transfer, nggak tahu kemana, betul kan? Jadi udah paling aman adalah diblokir biar nggak kepake. Selanjutnya kalau misalnya sudah ada penagihan, lalu juga ada penyebaran data dan segala macam, tolong diabaikan. Ini memang capek ya Teh ya. Kalau mau dilaporin pun juga dia akan tetap terus ganggu. Jadi emang udah yang paling benar, yang tidak paling menguras energi itu adalah abaikan. Kalau misalnya diblokir satu, memang teleponnya bakal ada lagi. Tapi dalam beberapa jangka waktu yang memang nggak bisa saya sebutkan kepastiannya ya, dia akan hilang. Berhenti dengan sendirinya ya? Dengan berhenti dengan sendirinya. Pokoknya jangan panik, langsung diblokir uangnya dan diabaikan segala jenis penagihan yang brutal itu. Oke ya, termasuk ini juga sudah banyak yang nanya juga cara untuk bisa menolak penawaran pinjaman yang menjanjikan bunga ringan dengan mudah ya, bunga ringan dan juga dengan sangat mudah dan cuman modal KTP aja. Mungkin salah satunya tadi dibiarkan saja dan ingat apakah sesuai kebutuhan kita atau tidak ya. Betul, karena kalau misalnya yang resmi itu nggak boleh penawarannya pribadi, nggak boleh tuh misalnya ada pinjol nawarinnya via WA, via SMS, atau misalnya telepon atau datang, nggak boleh. Pinjol yang resmi itu hanya boleh menawarkan dengan akun resminya dia, dan itu pun juga pengajuannya aplikasi. Jadi di aplikasinya. Jadi kalau misalnya jemput-jemput dia pinjolnya resmi katanya, tapi nawarinnya via WA, chat pribadi, udah kayak gitu ngisi aplikasi pengajuan pinjamannya via WA juga, itu sudah pasti bodong alias ilegal. Oke, baik. Ini luar biasa, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu ya. Bahkan di luar dari pinjol juga banyak permasalahan yang pengen di-sharing sama OJK. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi. Atau bahkan wargi Dahlia bisa sharing ya via WhatsApp ataupun sosial medianya dari OJK. Ya. Boleh Teteh disebutin lagi WhatsAppnya pelan-pelan sama sosial media untuk wargi Dahlia mengungkapkan permasalahan-permasalahan seputar keuangan ini. Oke, jadi kalau misalnya ada wargi Dahlia mungkin yang pertanyaannya belum dijawab, jangan khawatir, bisa konsultasi segala permasalahan tentang lembaga jasa keuangan ke kontak layanan konsumen otoritas jasa keuangan. Ini gampang banget, sekali lagi 081 157 157 157. Terus kalau misalnya pengen ngecek ada 98 pinjaman online yang resmi itu di mana, namanya itu di mana, boleh langsung diakses aja di website OJK juga. Ingat ya, resmi ya websitenya ya, jangan yang bodong di www.ojk.go.id. Atau misalnya Teh saya pengen ngobrol deh karena saya anaknya medsos, jadi kayaknya pengen via Instagram aja, boleh ya, langsung boleh ditanya via direct message atau DM ke OJK_Jawa Barat, di follow, atau juga OJK Indonesia. Oke, baik. Kalau gitu wargi Dahlia kita bakalan bagi-bagi hadiah. Kita angkatin satu penelpon dulu dari wargi Dahlia. Nanti 9-nya kita akan pilihkan dari WhatsApp yang sudah masuk. Boleh. Oke, satu penelpon boleh di 73028 atau di 7311710. Ada tagline nggak nih OJK? Gak ada. Otoritas jasa keuangan. Boleh. Gitu aja, ya. Wargi Dahlia boleh mau telepon satu penelpon untuk memenangkan hadiah spesial dari OJK. Halo. Ngobrol asik bersama OJK. Otoritas jasa keuangan. Oke, sama siapa ini? Sama Gimcu Majalaya. Gimcu dari Majalaya. Gimcu, Teh Andri mau nanya sama kamu. Kamu dari tadi nyimak dong ya. Silakan Teh Andri, boleh pertanyaannya. Oke, oh aku yang nanya ini ya? Ya, oke, boleh. Coba Kang Gimcu ya. Oke, Majalaya. Oke, digoyang. Kang Gimcu, aku mau nanya, kalau misalnya tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya kita itu harus bijak dalam menggunakan produk jasa keuangan. Ada prinsip yang harus diterapkan, yaitu adalah 2L. 2L. Nah, apa kepanjangan dari 2L? Apa tuh? Oh, 2L. Iya. Iya. Tadi yang nyimaknya 3M. Oh, 3M. Oh ya udah. Oh sorry. Oh, iya, Oke, bener boleh 3M. 2L aku kasih tahu ya, jawabannya itu adalah legal dan logis. Legal dan nah, logis. Sekarang aku ganti lagi, kan ini mah demi Kang Gimcu ya. Aku ganti lagi Kang Gimcu. Pertanyaannya adalah fungsi OJK itu 3M. Apa sih fungsi M-nya? OJK 3M teh? 3M-nya mengatur, mengawasi, melindungi. Bener. Siap, hadiahnya bisa langsung Hebat. diambil ke Wargi Dahlia ya. Gimcu, makasih ya. Jangan terjerat pinjol ilegal ya Gimcu ya. Apalagi judo. Iya bener. Panteng Radio. Panteng Dahlia, enak-enak kalau nggak Dahlia pun go ya.
Iya luar biasa. Teteh ini aku luar biasa banget sebenarnya merasa Banyak berdosa banget ya ya. karena banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin next episode kita akan bahas lebih dalam lagi dan Siap. pastinya untuk pemenang di WhatsApp kita pilihkan aja berdasarkan penanya paling cepat Yes, ya. Oke. betul. Kalau gitu 9 orang yang mendapatkan goodie bag spesial dari OJK. Selamat untuk Andi Ovo, ada Teh Yati ya penanya tercepat selanjutnya. Itu baru 2 ya Teh. Kita bantu hitung ya. Terus juga selanjutnya ada Reza Lembang, ada Mr. Ius, terus juga ada Teh Yeni Sekmir, terus juga ada Bunda Yanse, 6 ya Teh ya. Ya. Selanjutnya 3 lagi. juga ada siapa ini? Bentar, nggak ada namanya. Ya udah kalau gitu kita ke atas lagi. Ada Jenry. Oke. Berapa Teh? 7. 7, 2 lagi berarti ya. Tadi ada yang pertanyaannya bagus dari Cimahi tadi ya. Dari Cimahi Teh siapa? Bentar. Oke. Banyak banget ya Teh. Banyak banget. Oke, baru 7 ya? Ya. 2 lagi berarti ada Teh Cucu Gerlong. Oke. Oke, dan selanjutnya 1 lagi selamat buat Teh Santi Kopo ya. Yeay. Oke, baik Selamat. ya. 10 pemenang selamat, terima kasih banyak untuk obrolan asiknya ini. Masih pengen ngobrol sebetulnya ya. Tapi mungkin wargi Dahlia bisa sharing lebih dalam lagi tadi lewat websitenya OJK ataupun sosial media Instagramnya OJK Jabar di @OJK_Jawa Barat, jangan lupa di follow. Oke, jangan lupa di follow dan juga jangan lupa tetap waspada dengan kejahatan keuangan digital wargi Dahlia. Jauhi judol dan pastinya jauhi juga pinjol ilegal. Betul. Ya. Terima kasih Teh Andri. Hatur nuhun Teh Bebe Alia, seru banget. Seru banget juga wargi Dahlia, nuhun pisan buat yang sudah menyimak obrolan asik kita bersama dengan OJK Jawa Barat. Baby Alia juga Teh Andri pamit undur diri. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak lenggamnya. Dahlia prung ah goya. Bye bye.